Indahnya kasih Tuhan kalau aku ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu
baik. Engkau sangat baik, Yesus Tuhan. Semua yang kualami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, aku ada hari ini. Benar Tuhan, bukan karena kuatan gagah kami Tuhan, Tuhan Yesus baik. Semua yang kualami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena kami tahu Engkau terlalu baik. Kalau kami boleh ada hari ini beribadah karena kebaikan Tuhan yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Satu bukti yang nyata bahwa Engkau mengasihi kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua, setiap kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya baik hidup kami semuanya, supaya sukacita itu pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami yakin dan kami percaya juga Engkau memberkati kami. Baik pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, baik setiap Tuhan, baik yang membawakan persembahan multimedia, baik hamba-Mu yang melayani kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar Tuhan, firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, hidup dan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami, ruangan ini Engkau kuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tadi Iwer bilang ya, siapa yang kebanjiran. Kami pada 3:30 sore, anak saya yang datang ke sini. Air udah masuk nih. Lapor kamu sama kantor, ya, suruh disedot, ya, supaya istrinya dia katakan, nih kalinya penuh, jadi merata. Wah, luar biasa nih. Jangan-jangan seperti dulu lagi nih, kita banjir hampir 1 meter ya, di sini. Saya katakan Tuhan terlalu baik, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan baik sekali. Saya katakan kepada anak saya, diliburkan aja kaum muda, ya, diliburkan aja karena jalannya susah, basah merobok, ya, sampai di tempat ini. Tapi puji Tuhan, setelah itu air surut, ya, puji Tuhan, kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan itu terlalu baik. Walaupun hujan turun, kita boleh ada sampai hari ini dan kita bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya. Ya, puji Tuhan, saudaraku, ya, kejadian-kejadian ya kita alami. Kita boleh berkatakan bahwa Tuhan itu baik, amin. Ya, jadi yang kebanjiran jangan bersedih hati, ya. Dan saya bersyukur kalau yang kebanjiran hari ini beribadah, luar biasa ya kebaikan Tuhan. Jangan ada dalil, jangan ada alasan untuk kita tidak beribadah, amin. Yo, semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Karena suasana surga itu turun atas kita, amin. Yang memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang mau menerima sukacita surga? Angkat tangannya, yuk. Katakan kiri kanan, terima sukacita surga. Haleluya. Terimalah sukacita surga yang tidak dibatasi oleh kondisi dan keadaan, amin. Terima sukacita surga. Haleluya.
kita semua, amin. Karena rohnya yang ada di dalam kita, haleluya. Dan saya percaya orang yang bersukacita, yang menerima sukacita surga, pasti akan mendidih hatinya, amin. Harus terus berglori hatinya, haleluya. Maka pujian mendidih di hati, api pantai Kosta kubunya, dan api Kristus sudah menyala karena rohnya ada pada kita, haleluya. Yes, mendidih di hati.
Karena rencana Tuhan adalah rencana yang membawa damai sejahtera. Bukan rancangannya, bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan yang memberi hidup berkemenangan. Mari, rencananya tidak ada yang gagal. Ya, begitu kita mau terus mengatakan firman Tuhan ini, bahwa rencana Allah indah dalam hidup kami. Terlebih firman-Nya yang selalu menguatkan kami. Kau Bapa yang ajar. Haleluya. Yesus, ajarku mengerti. Amin. Segala rencanamu, Ajarku berharap. ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalan
baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kemurahan yang dari Engkau. Tuhan sendiri Engkau telah pimpin di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus adalah andalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila puji-pujian Tuhan yang telah kami naikkan ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan Kau berkati anakku yang telah memimpin kami di dalam puji-pujian Tuhan. Bila Tuhan sendiri bekerja di dalam kehidupannya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan, menjadi Tuhan, apa yang menjadi permohonan dia selama hidup Tuhan, memberkati Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kami siapkan hati kami siapkan piring-piring hati kami Tuhan, supaya Tuhan, firman-Mu Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan sendiri Tuhan yang bekerja di dalam Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang akan disampaikan Tuhan boleh masuk, tertanam dan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan, kuasa apapun yang mengganggu acara kebaktian ini Tuhan, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Acara selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi korban persembahan. Sucikan, kuduskan hati kami. Tuhan, bila roh keikhlasan hati kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, diserahkan doa dan sembahyang kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita sampai pada hari ini. Terima kasih buat Tante Kepala sudah percaya saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini, dan adalah hal yang luar biasa kita nikmati ya seumur-umur tempat kami baru kali ini yang tidak banjir ya. Padahal langganan itu banjir terus. Saya cuma lihat kalau di Magelang ini sudah teriak, pasti kami teriak di bawah. Cuma saya lihat Facebook hasilnya nggak ada ini di sini. Jadi puji Tuhan, aman kami tahun ini. Ya, puji Tuhan, dan kita langsung dalam pembacaan firman Allah. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang pertama. Wahyu pasal yang kedua ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan melihat tentang jemaat yang ada di Efesus yang diberikan sesuatu oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka pahami dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudara perhatikan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, dia katakan begini. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau telah tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, perhatikan baik-baik dalam kebenaran firman Allah ini. Ada satu berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes ketika dia disingkirkan di satu tempat atau di Pulau Patmos, dan dia diberikan firman kepada Yohanes itu. Lalu dia katakan, Tuhan katakan, bilang kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi ada 7 jemaat yang didatangi oleh Yohanes untuk diberitakan semua apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa hari-hari ini kita anak-anak Tuhan atau seluruh dunia, kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita bahwa judul khotbah saya pada siang hari ini, jangan sampai kehilangan tuntunan karena kita berubah-ubah di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita ini, jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang diberikan perhatian oleh Tuhan. Dan kita melihat dalam ayat ini bahwa mereka itu adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Dan jemaat dan firman Allah katakan bahwa ada tuntunan Tuhan terhadap mereka. Jadi yang disampaikan kepada mereka, ayat yang pertama, saudara perhatikan, saya baca ayat pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Jadi perhatikan baik-baik, Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Sebab dikatakan dalam ayat ini, Dia berjalan di antara ketujuh kaki dian ini. Coba kita lihat dulu, siapa itu kaki dian ini? Kita mundur dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sama-sama baca Wahyu pasal pertama ayat yang ke-20. Kita akan melihat dulu siapa kaki dian yang dikatakan Tuhan berjalan di antara kaki dian itu. Sama-sama, 2, 3. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat, yaitu jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, kalau kita berangkat pada pembacaan ini, ayat yang ke-20, bahwa ketujuh jemaat ini semua sama-sama disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu ayat yang pertama dalam pasal yang kedua, dia katakan maka Tuhan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dia ada bersama dengan jemaat-jemaat yang ada. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan merasa kita yang punya hidup ini hidup sendiri. Jangan merasa bahwa Tuhan, saya tidak mampu dengan kehidupan. Ingat baik-baik, Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu perhatikan ayat yang kedua, selain tuntunan Tuhan, ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi segala sesuatu Tuhan tahu. Dia tahu tangismu, Dia tahu tawamu, Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu setiap kesusahanmu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu apa yang kau mencapai pada tahun ini, dan Dia tahu segala kesedihan hidup kita. Dan Dia mengerti mengartikan bahasa-bahasa air mata dalam hidup kita. Sebab dikatakan dalam ayat ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Semua Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena ayat 1 menjelaskan, karena Dia jalan bersama kita. Jadi Dia ada di antara kita. Oleh sebab itu, sekalipun engkau berbisik, sekalipun masih ada di dalam hati dan pikiranmu, segala apa yang kau ungkapkan, semua Tuhan mampu mengetahui. Karena Dia adalah Allah. Oleh sebab itu katakan, inilah tuntunan Tuhan. Betapa Tuhan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, umat-umat Allah. Dia berjalan bersama dengan kita, dan Dia tahu setiap apa yang jadi pergumulan kita. Termasuk, perhatikan baik-baik, termasuk ketidaktaatanmu, termasuk perubahanmu, termasuk hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Semua Tuhan tahu. Yang baik, yang benar, semua Tuhan tahu. Apalagi yang tidak benar.
benar, semua Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan sampai tuntunan ini lalu dari dalam hidup kita. Berbuatlah baik di hadapan Tuhan, dan kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Semua firman Allah katakan jemaat Efesus, semua segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan tahu. Oleh sebab itu ayat yang keempat, saking Tuhan tahu setiap perbuatan baik mereka dan perbuatan buruk mereka. Firman Allah katakan ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ada perubahan. Tuhan mencela mereka. Tuhan memberikan satu penilaian kepada mereka bahwa ada yang berubah kepada mereka, sehingga Tuhan peringatkan mereka bertobat. Jadi ada satu perubahan yang berubah dikatakan dalam ayat ini, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi mereka berubah. Kenapa berubah? Karena disesatkan. Kenapa disesatkan? Disesatkan karena tidak sadar bahwa Yesus ada bareng kita. Orang yang mudah disesatkan adalah orang yang tidak memahami bahwa Tuhan Yesus ada bareng kita, sehingga dia lupa bahwa Tuhan mampu menolong dia di tengah-tengah tangisan, di tengah-tengah persoalan yang berat. Dia lupa ada Yesus. Oleh sebab itu ketika ada tawaran yang baru datang, tawaran-tawaran yang baru muncul untuk menyesatkan kita, kita terima mentah-mentah. Kita lupa ada Sang Penjamin dalam hidup kita. Jadi berubahnya kita karena kita ini disesatkan. Dan saya mau katakan kepada kita cara iblis untuk menyesatkan kita. Coba kita buka dulu di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, dia katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berjalan keliling terus sampai dia dapat orang yang dapat dibinasakan. Jadi ini cara iblis. Dia tidak akan berdiam di satu tempat. Dia akan jalan keliling, tidak ada di tempat ini, dia keluar dulu. Ketika dia sampai di seberang, dia lihat yang ada di sebelah sini. Oh, di sana sudah ada tempat lagi, sudah ada yang bolong di sana. Dia datang lagi. Jadi mengatakan kepada kita semua, jangan sampai kita disesatkan oleh iblis dalam hidup kita oleh penyesatan-penyesatan. Sebab penyesatan itu muncul datangnya terakhir. Kebenaran sudah datang duluan. Yang muncul terakhir itu adalah penyesatan. Yesus katakan bahwa akan datang berarti kebenaran duluan, dan akan datang penyesatan-penyesatan. Jadi setiap yang datang terakhir adalah penyesatan. Dan perhatikan baik-baik, setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh iblis hanya satu tujuan, membuat kita kehilangan tuntunan dan pasti kita dibinasakan. Dan harus kita sadar, iblis tidak mau dibinasakan. Mari kita melihat satu contoh firman Allah untuk membuktikan bahwa iblis juga tidak mau dibinasakan. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita akan melihat bahwa setan pun tidak mau binasa atau tidak mau dibinasakan. Perhatikan, saya baca pelan-pelan ayat-ayat ini. Injil Matius pasal 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Dan sudah tahu tujuan seterusnya ayat-ayat ini, kemana ini babi-babi pergi? Mereka masuk di jurang dan semua pada mati semua.
Ketika ini iblis ini bertemu dengan Yesus, dan mereka tahu ada pembinasaan, mereka katakan, apakah engkau membinasakan kami sebelum waktunya? Kalau engkau mengusir kami, perhatikan baik-baik bahasa setan, dia tidak mau disedih, dia tidak mau dibinasakan. Ketika dia melihat ada babi, dia bilang sama Yesus, Yesus, di seberang sana ada babi. Kalau engkau mengusir kami, suruh kami masuk di babi-babi. Dan Yesus tahu tujuan iblis, mau apapun Anda, pasti engkau akan masuk kepada satu jurang kebinasaan. Ketika dia bilang suruh masuk ke babi, Yesus bilang pergilah kamu ke babi. Ya semua lari, dan mereka pikir masuk di babi tidak akan binasa. Ketika mereka masuk di babi, perhatikan itu babi. Sudah pernah lihat babi? Artinya babi hidup. Kalau daging babi semua sudah lihat. Nah, sudah perhatikan. Kapan saudara lihat babi itu berjalan lurus? Coba nanti selesai dari sini, saudara ke arah Karawang dulu, sebelum jembatan saudara ke arah apa itu tante ya? Dan di sana Pebayuran, itu banyak yang piara babi. Nah saudara lihat, sewa dulu yang punya babi itu kan, atau keluarin satu babi dulu. Saya mau ini pembuktian. Lalu ketika dia keluarkan dalam kandang, saudara suruh dia berjalan. Dia mau jalan 10 meter ke depan, itu dibutuhkan bisa setengah jam, karena dia bisa ke kiri dulu, pukul sebelah kiri, dia kanan. Oleh sebab itu tidak pernah lurus, dia akan berjalan pengkok terus. Oleh sebab itu ketika iblis berangkat kepada Yesus, suruh kami masuk kepada babi, Yesus bilang silakan. Yesus tahu tujuan hidupmu mau kemana, dan dia tahu babi mau bawa di mana kamu. Dan ketika dia lihat ini babi-babi ada, dan mereka masuk ke babi-babi itu, firman Allah katakan di seberang itu ada jurang. Lalu babi-babi masuk di dalam jurang itu dan mati semua. Oleh sebab itu kalau ada yang masih makan babi, ya jadi saudara perhatikan baik, setan pun tidak mau binasa. Jadi jangan mau disesatkan. Sebab kita dalam tuntunan. Sebab hari-hari ini saya mau katakan dunia ini tidak baik-baik. Dunia ini butuh benar-benar tuntunan Tuhan. Ini dunia ini butuh tuntunan. Kalau kita yang adalah jemaat Tuhan sementara dituntun oleh Tuhan, lalu kita mau disesatkan dan kita akhirnya masuk kepada jurang kebinasaan, kita punya salah sendiri. Kenapa? Karena firman Allah katakan dia berjalan bersama-sama dengan kita, dia yang menuntun kehidupan kita. Kita kembali lagi di dalam Wahyu pasalnya yang kedua tadi, kita melihat bagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Jadi saya mau katakan, bagi Yesus orang yang kehilangan kasih, jadi bagi Yesus atau tangkapan Yesus bahwa orang yang kehilangan kasih yang mula-mula atau kehilangan gregetnya dengan Tuhan, kehilangan kasih yang tadinya tidak mau lihat musim apapun yang namanya dengan Tuhan, dia pasti datang. Apapun kondisi yang ada, dia tahu karena dia mau datang kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Tapi ketika ada penyesatan dan merubah sikap hidup kita, kadang-kadang kita hanya melihat, aduh tante aku gak mau datang tante, kadang WA duluan. Oleh sebab itu saya setiap kali hari Minggu itu HP saya matiin semua. Nanti selesai ibadah baru saya buka, selesai ibadah saya lihat ada beberapa yang bilang, oh ini hujan gak di sana? Oh aku gak mau pergi, oh di sini hujan. Di sana tahu nggak ya? Dalam hatiku kenapa kami kasih tanda-tanda pertanyaan seperti itu? Oh hujan nggak di sana? Oh di sini hujan. Oh kami nggak bisa ke sana karena dan segala macam. Ini yang saya mau katakan, kehilangan kasih yang mula-mula. Ketika kita baru mengenal Tuhan, apalagi baru menikmati mujizat, mau minta ampun dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi ketika lama-kelamaan dan semakin banyak penyesatan yang muncul yang kita terima, berubahlah kehidupan kita. Dan bagi Tuhan, orang yang berubah kasih kepada Tuhan atau sudah tidak ada gregetnya lagi dengan Tuhan, perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Ayat yang ke-5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi bagi Tuhan, orang yang kehilangan greget dengan Tuhan, orang yang kehilangan kasih yang semula kepada Tuhan, adalah orang yang sudah masuk di dalam lubang yang paling dalam. Dalam
dalamnya manusia ketika manusia bilang aduh dalam itu lubang itu 3 meter, orang bilang dalam. Aduh dalam itu suruh turun, ayo kamu yang turun, aduh dalam. Padahal saya cuma 2 meter, 3 meter. Itu dalamnya manusia. Apalagi 10 meter. Itu masuk kamu ke sumur itu, bersihin sumur dulu, masuk ke dalam. Aduh dalamnya manusia seperti itu. Dan orang sudah tidak mau masuk. Kenapa? Karena dia pikir ketika dia masuk, siapa yang mau keluarkan? Nah ini dalam yang dikatakan oleh Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi dalamnya Tuhan, bukan dalamnya manusia. Jadi ketika kita berubah-ubah dengan Tuhan, tidak lagi setia sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan katakan engkau jatuh sudah dalam. Jadi kehidupan kita untuk mau mendapatkan lagi kehidupan yang baru, kita sudah ada pada satu tempat yang dalam, dan untuk kita diselamatkan itu sama sekali sudah tidak ada. Kenapa? Karena dalam sekali kita ada pada lubang yang paling dalam. Jadi untuk menikmati keselamatan mau dikeluarkan lagi, itu sepertinya sudah susah sekali. Kecuali hanya yang dapat mengeluarkan kita adalah Yesus yang adalah penolong dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia katakan harus bertobat. Jadi harus bertobat. Jadi ketika kita mulai rasa hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan seperti sekarang bahwa kita rasakan seperti tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu tidak mengenal hujan dan panas, kalau dulu tidak mengenal kondisi ekonomi, kalau dulu tidak mengenal dan segala sesuatu. Tapi kenapa kita bisa menilai hidup kita? Ah iya ma, iya pak. Sepertinya kita sekarang ini sudah begini. Nah bagi Tuhan kita sudah jatuh dalam sekali. Dan kemungkinan untuk menikmati yang namanya terang berkat anugerah Allah itu sulit sekali. Kecuali kita bertobat. Yang kedua, bagi Tuhan orang yang jatuh itu, dia katakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kita melihat, bagi Tuhan yang berubah itu dosa. Engkau sudah berdosa. Jadi bagi Tuhan ketika kita berubah setia kepada Tuhan, sudah tidak lagi ada gregetnya dengan Tuhan, maka itu adalah dosa. Kita berubah-ubah dengan Tuhan. Kita lupa kita dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, dibutuhkan pertobatan dalam hidup kita. Semakin giat dengan Tuhan, Tuhan akan membuktikan hari-hari ini kepada kita. Kepada siapa anugerah Tuhan itu dicurahkan oleh Tuhan, Dia akan memberikan anugerah besar. Ingat baik-baik bahwa saudara tidak berjalan sendiri. Kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Dan setiap air mata kita Tuhan tahu. Kenapa? Saking dekatnya Tuhan dengan kita. Apapun pergumulan kita, tinggal kita katakan Tuhan begini dan begini. Tetap terus di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara perhatikan, bagi Tuhan orang yang berubah itu dikatakan dalam ayat yang kelima, masih dalam ayat yang kelima, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Yang ketiga, bagi Tuhan kaki dian itu tidak layak lagi di tempat kudus. Dan kita tahu kaki dian itu tempat di mana Tuhan menaruh terang itu. Nah kalau di Natal ada saudara lihat ada kaki dian itu, lalu ditaruh di atas kaki dian itu ada lilin-lilin yang ada terang di atas itu. Nah firman Allah katakan tadi dalam ayatnya yang ke-20 dalam Wahyu pasal yang pertama, bahwa itu adalah jemaat-jemaat Tuhan. Nah dalam ayat yang kelima bagian yang terakhir ini dia katakan, aku akan datang mengambil kaki dian itu dari tempatnya. Yang tadinya ada di dalam, yang tadinya ada ditaruh terang di atasnya, yang tadinya ada tuntunan terang Tuhan. Firman Allah katakan di dalam ayat ini, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan ambil itu kaki dian itu dari tempatnya. Dan kaki dian itu ada di tempat kudus.
Kalau seandainya seperti kita pada siang hari ini, kaki Gideon ini adalah kita semua. Lalu ada satu yang berubah-ubah dengan Tuhan dan tidak bertobat, maka firman Allah katakan, aku akan ambil itu dari tempatnya. Jadi dia akan ambil dan dia bawa dan dia buang keluar. Apakah ketika Tuhan ambil kaki dia itu, ini terang ini masih menyertai dia? Terang tetap ada di dalam kemuliaan Allah. Yang dikeluarkan adalah orang yang berubah-ubah. Dia dikeluarkan. Terang tetap ada di tempat ini. Ketika dia diambil dari tempatnya, maka itulah yang dikatakan kehilangan tuntunan Tuhan. Nah, kalau sudah kehilangan tuntunan Tuhan, maka kehidupan kita akan diwarnai dengan segala macam bentuk kekecewaan dalam hidup ini. Kita rentan dengan kejatuhan, rentan dengan dosa, rentan dengan kebinasaan. Oleh sebab itu saya katakan, coba bukan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-20 saya baca. Roma pasal 6 ayat yang ke-20, dia berkata begini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Apa kebanggaan kita berubah-ubah ketika kita meninggalkan kasih yang mula-mula? Apa kebanggaan kita? Firman Allah katakan, apa yang kita dapat ketika kita berubah, ketika kita berdosa, ketika kita meninggalkan kesetiaan ketaatan kepada Tuhan? Apa yang berubah? Apa yang kita dapat? Tidak ada. Selain apa dikatakan di dalam ayat ini, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu dan apa? Dan kematian. Dan tidak ada untungnya. Oleh sebab itu mengatakan kepada kita semua, ketika kita diambil kaki dia itu, dibawa dan dipindahkan dari tempatnya, maka yang akan menghampiri kita adalah malu dalam hidup kita. Kita akan selalu kalah dan berakhir dengan kematian yang tidak ada jaminan dari Tuhan. Oleh sebab itu mengatakan kepada kita semua jemaat Tuhan, tetaplah hidupmu di dalam Tuhan. Berilah hidupmu dekat dengan Tuhan, jangan berubah-ubah. Kalau dulu engkau jemaat yang setia, sekarang harus setia. Kalau dulu engkau jemaat yang taat, sekarang tetap jemaat yang taat. Kalau dulu engkau pemuda yang taat dan setia, dan sekarang harus begitu juga. Setelah masuk dalam rumah tangga harus tetap seperti itu. Jangan ada yang berubah. Sebab perubahan kita tidak akan mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, apa yang kamu dapat ketika kamu berubah berbuat dosa? Selain kematian yang akan menghampiri kita. Oleh sebab itu mengatakan kepada kita, mari sebagai jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kehidupan kita, Dia yang memberikan kita kekuatan, kemampuan di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara buka dulu dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-15. Dia berkata begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, dan seterusnya. Jadi kita itu tempat Tuhan menaruh roh Allah. Dia menaruh terang firman dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah wadah yang dipakai oleh Tuhan untuk Dia taruh terang Tuhan, terang firman. Dan dengan itu Tuhan menuntun kehidupan kita. Jadi kalau kita berubah-ubah, maka Tuhan ambil itu, dan terang tetap ada di tempat ini. Orang itu yang tidak akan diterangi. Nah, perhatikan di dalam Wahyu pasal yang kedua, bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-7 tadi yang kita baca. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam ayat itu. Ayat yang ke-7, jaminan untuk satu pertobatan dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 dia katakan, Wahyu pasal yang ke-2, kita melihat ayatnya yang ke-7. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makanan dari pohon kehidupan
yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi segala sesuatu Tuhan akan beri dalam hidup kita. Dia katakan, kalau engkau punya telinga dengar, dan pendengaranmu akan memberi engkau kemenangan. Dan kemenangan itu adalah satu bukti bagi Tuhan untuk memberikan kepuasan kepada kita. Dan dia katakan di dalam ayat ini, barang siapa menang, dia akan kuberikan makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ada satu kepuasan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Dan kepuasan itu banyak dicari oleh orang hari-hari ini. Dia mau katakan, mari semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tetap ada terus di dalam tuntunan Tuhan, supaya dia akan memberikan satu kemuliaan bagi kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita mungkin sedang mengalami kesusahan, pergumulan hidup, kita merasa sudah tidak mampu dalam hidup kita. Daud pernah alami itu dalam Mazmur pasal 13. Daud pernah alami hal seperti itu. Dia merasa dia sendiri, dia katakan, Tuhan, berapa lama lagi engkau meninggalkan kami? Tuhan, berapa lama lagi engkau tidak mengunjungi kami? Dan sampai pada satu titik dia mulai menilai segala sesuatu bahwa kesalahan terjadi atas nama Tuhan. Tapi pada inti dalam satu pasal itu, Daud menyadari bahwa yang salah adalah dia dan benar adalah Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Dan Tuhan memulihkan keadaan dia. Jadi mari semua jemaat Tuhan, hari-hari ini saya mau katakan, kita butuh Tuhan. Kita butuh sekali Tuhan. Dia melihat, saudara tidak perlu lagi jelaskan, sudah melihat lagi sekarang. Sudah melihat, sudah gambarkan sekarang. Tidak baik-baik. Siapa yang bisa menjamin kita? Hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Ketika saya baca ayat, saya baca berulang-ulang, Tuhan, terima kasih. Ternyata engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Di antara kami. Di antara kami. Kenapa Tuhan tidak bilang berjalan di dalam hidup saya? Kenapa Tuhan bilang berjalan di antara kaki-kaki dia itu? Artinya Tuhan memberikan perhatian bukan cuma kepada satu orang. Yang ada di samping kanan dan kirinya tetap diberikan perhatian. Dan hari-hari ini itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yakinkan bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu jaga sikap kita di hadapan Tuhan. Ketika engkau sudah mulai susah, jangan salahkan istrimu. Istri-istri jangan salahkan suami. Jangan bikin pertengkaran dalam rumah tangga. Karena Yesus ada di antara kita. Saudara bayangkan kalau di dalam rumah tangga berantem. Istri bilang, gara-gara kamu. Yesus lihat begini sama istri. Suami bilang, gara-gara lu. Yesus bilang, gara-gara kamu. Dia lihat lagi. Yesus bilang, kacau kalau saya tinggal di rumah ini. Mendingan saya keluar. Jadi jaga sikap hati kita di dalam rumah tangga kita. Di dalam kelompok ibadah kita. Jaga baik-baik. Hormati dia ada. Dan dia sementara menampung setiap apa yang menjadi pergumulanmu. Yesus ada di antara kita, dia sementara menampung, mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Jadi jaga sikap dengan Tuhan. Setiap hari engkau berkata, Tuhan, engkau baik. Ketika engkau sakit gigi, bilang, Tuhan, engkau baik. Semakin sakit, semakin teriak, Tuhan, engkau baik. Semakin sakit, istri bilang, ke dokter aja. Coba ada yang sakit gigi, suami sakit gigi, istri teriak, ke dokter. Lama-lama itu kacau, itu pasti kacau. Pasti kacau. Tapi semakin istri teriak, semakin katakan puji Tuhan. Semakin dia teriak lagi, katakan saja puji Tuhan. Jadi jaga sikap hati kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Saya baca ayat-ayat ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih betapa engkau Allah mampu, engkau bisa datang bersama kami yang berdosa ini, menuntun kehidupan kami. Dan saya hanya mampu untuk menjaga sikap hidup saya di hadapan Tuhan. Mari pemain musik dan singers untuk maju di depan. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kepada Engkau Allah yang besar, yang berjalan bersama dengan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau memberikan kenyamanan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami berubah-ubah di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Kami mau datang kepada Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
merasakan? Apakah ada di antara kita yang mulai berubah hari-hari ini? Beribadah hanya tergantung kondisi yang ada. Melakukan firman hanya tergantung kondisi yang ada. Berkorban hanya tergantung kondisi yang ada. Mengembalikan diri Allah hanya tergantung kondisi yang ada. Baca Alkitab hanya tergantung kondisi yang ada. Saya mau katakan, menurut Tuhan, orang yang berubah itu adalah orang yang sudah dalam dia punya tempat di mana dia jatuh. Dan kemungkinan untuk menikmati terang penyertaan mujizat itu tidak ada kecuali dia bertobat. Dan yang kedua, menurut Tuhan orang itu berbuat dosa, harus butuh pertobatan. Dan menurut Tuhan dia harus dikeluarkan dari tempatnya. Dan tidak akan ada terang lagi yang akan menuntun hidup dia. Saudara bayangkan kalau hidup kita di dunia ini yang penuh dengan penderitaan pergumulan, lalu sudah tidak ada lagi petuntunan Tuhan. Apa yang kita mau rasakan? Saul pada rasakan. Saul pada rasakan kehilangan tuntunan roh. Yang dia rasa adalah begitu hidupnya tertekan. Tapi siang hari ini, jemaat yang ada di Medan 50 ini, jadilah jemaat-jemaat yang tetap kuat di dalam Tuhan. Tambah hari tambah cinta, tambah hari tambah semangat, tambah hari tambah giat di dalam Tuhan, supaya tetap diterangi oleh Tuhan. Persoalan apapun, ingat baik-baik, engkau tidak perlu takut, karena Yesus ada di antara kita dan dia mendengar, memberi telinganya, mendengar setiap seruan doa kita. Terima kasih Tuhan. Dalam mata kaya masih engkau telah tanganku roh duduk setia. Angkat tanganku, bilang Tuhan pegang tangan kami setiap saat. Haleluya. Engkau berikan kami kebenaran-kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, katakan pujian sekali lagi. Katakan, haleluya, haleluya. Sama kami Tuhan, sama kami Tuhan, sama kami Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, agar ku tidak tersesat. Amin. Agar ku tidak tersesat. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia yang menuntun hidup kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Berlakulah Tuhan dalam hidup kami. Perlakukanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang wajib menerima berkat anugerah-Mu yang besar. Tuntun terus hidup kami, rumah tangga, kerja, usaha, pergumulan, makan, minum, pakai, pendidikan anak-anak diberkati, dipelihara oleh Tuhan.
Kami tidak perlu takut dengan hari-hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami hanya menjaga sikap hidup kami. Beri Roh-Mu, terangi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran apapun ya Tuhan. Kami tetap menikmati tuntunan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat jaminan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan segala kepuasan dalam hidup kami untuk menikmati setiap kebutuhan-kebutuhan kami yang bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau perintahkan yang sakit penyakit, Engkau pergi tinggalkan orang itu, dan dia dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami kesusahan, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang punya persoalan dalam ekonomi, Tuhan buka jalan. Kami berdoa Tuhan, tolong seluruh jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar tercurah dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada Ibu Gembala. Kita berdoa khusus buat Ibu Gembala. Bapa di sorga, kami berdoa buat Tante. Tuhan beri dia kesehatan, kekuatan, pengurapan hikmat Allah dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Engkau kemampuan dia, Engkau kebutuhannya. Oleh sebab itu Engkau berkati dia dengan tubuh yang sehat. Urapan Allah turun terus dalam kehidupannya. Anak-anak cucu semua diberkati Tuhan. Semua pelayan-pelayan diberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Menyembah. Amin. Sampai selesai, kami menikmati Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sehingga sebentar kami pulang, kami tidak akan pulang sendiri dengan tangan yang hampa, tapi kami akan pulang dengan membawa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada berkat-berkat anugerah Tuhan Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Pakai terus dan pengurapan Allah lebih hebat lagi, sehingga kami dapat mempersembahkan pelayanan-pelayanan yang lebih dahsyat untuk kami beri dalam Tuhan, karena Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Berkati semua kami yang datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai dari Tuhan menjadi bagian kami sepanjang minggu berjalan. Sehat-sehatkan kami, kuatkan kami. Apa yang kami kerjakan, usahakan, tumuli, Tuhan buat semua berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu Bapa yang baik. Berkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu.
mengembalikan milik Allah korban-korban khusus, korban syukur mereka. Tuhan berkati, buka tingkap langit, mencurahkan berkat berlipat ganda untuk mereka nikmati dalam usaha mata pencarian mereka semua. Kami mau bersatu hati berdoa buat Bapak Siombing Tuhan. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia menikmati kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalamnya Tuhan punya nama dipermuliakan. Kami berdoa yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Maret ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran yang dari Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dan dia menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan, bertambah teguh di dalam Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Untuk rencana Paskah jemaat di tempat ini pada bulan April ya Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati semua, baik panitia, semua jemaat Tuhan. Apapun yang dipersiapkan semua Tuhan tolong. Tuhan berkati pada Paskah ini Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Dan terima kasih, kami mau berdoa juga kepada buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami, berkati pertumbuhan ekonomi bangsa kami, beri keamanan bagi bangsa kami, beri hikmat buat pemerintah kami, beri roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di kota desa, transmigrasi pulau pelosok manapun diberkati, pakai untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi ya Tuhan. Keluarga kami semua, orang tua, kakak, adik, ponakan semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua di tempat ini, kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat-jemaat yang tidak hadir pun semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan pulang di rumah kami. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun, karena kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera serta membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok dan seterusnya. Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan, kita baru selesai menikmati ibadah yang luar biasa di GPDI Jemaat Gria 50 Metelan Tambun Cibitung, merasakan menikmati pujian penyembahan yang luar biasa dengan musik yang hebat yang oke punya. Oleh sebab itu semua sahabat-sahabat YouTube channel Gria 50, mari kita datang bersekutu di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Di sini Anda bertumbuh, di sini Anda diberkati, di sini Anda menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin.